santai dan humoris. Itulah gaya bakal calon Presiden Prabowo Subianto ketika berdialog dengan Najwa Shihab dalam acara Mata Najwa on Stage. Apakah itu artinya? Pertanyaan-pertanyaan berat yang diajukan Najwa ditanggapinya dengan santai, bahkan sesekali sambil berjoget, sehingga membuat para penonton di gedung ini pun tertawa. Prabowo sendiri mengakui bahwa dirinya adalah seorang humoris yang bisa tertawa terbahak-bahak bila ada sesuatu yang dianggapnya lucu. Sikap santai dan humoris yang dimilikinya membuat Prabowo terlihat jujur dan spontan. Misalnya, dengan jujur Prabowo mengakui dirinya kurang terampil sebagai politisi, sehingga ia kalah terus dalam beberapa kali perhelatan Pilpres. Untuk itu, ia berguru kepada Jokowi dalam hal politik. Pak Prabowo ngikutin gaya Pak Jokowi, bagi-bagi kaos. Kalau politik saya belajar dari Pak Jokowi. Ketika ditanya mengapa ia masih mau maju sebagai bakal calon presiden, meskipun sudah berkali-kali kalah, Prabowo mengatakan, Jadi saya merasa terpanggil. Saya harus menyediakan diri, saya harus menawarkan diri untuk saya bisa berbuat, mengabdi, memberi sumbangsi saya yang terbaik kepada bangsa dan negara saya. Saya kira itu. bahwa ia merasa terpanggil untuk berbuat lebih banyak bagi rakyat. Tetapi ia juga mengakui tidak akan kecewa bila tidak terpilih lagi. Kalau Anda perlu saya siap, kata Prabowo. Kalau Anda perlu saya siap. Tapi kalau Anda tidak perlu saya, tidak ada masalah. Saya bisa melaksanakan tugas lain. Ya kan? Tapi kalau Anda tidak perlu saya, ya tidak apa-apa. Saya bisa berbuat di bidang lain. Bahkan, lagi-lagi dengan gaya humornya, Karena Pak di Mahkamah Konstitusi. kalau gue nggak jadi presiden, gue bikin juga ya mata bowo gitu. Jangan mata dong Pak. ternyata selain santai dan humoris, Prabowo Subianto juga memiliki sifat nothing to lose. Hal-hal inilah yang membedakan dari bakal calon presiden Jadi lainnya. tangan bawa saja. Tapi gue ada bakat ya. Oh, Ada gak? Gue ada bakat. ya nggak? boleh lah Pak, boleh. Tidak ada janji-janji muluk yang disampaikannya dalam wawancara dengan Najwa Shihab. Semua yang diungkapkannya adalah masalah-masalah real yang dihadapi bangsa saat ini. Ia hanya berjanji akan memperbaiki masalah-masalah tersebut. Janji yang sebenarnya sudah mulai ia laksanakan sebagai Menteri Pertahanan. Kalau pemimpin-pemimpin kita bisa rukun, bersatu dan kompak, Indonesia akan bangkit luar biasa. Prabowo juga berjanji, jika ia terpilih nanti, ia akan mengajak seluruh kekuatan politik untuk bergabung dalam pemerintahannya, termasuk mereka yang menjadi rivalnya dalam gelaran Pilpres. Kalau saya menang, insya Allah saya menang. Saya akan mengajak semua unsur masuk dalam pemerintahan. Janji yang seringkali ia ucapkan dalam berbagai kesempatan, dan kali ini ia ucapkan lebih tegas lagi. Tapi kalau saya kalah, apa mereka mau ngajak saya juga nggak ya? Kata Prabowo yang membuat semua isi ruangan tertawa. Tapi saya tidak tahu mereka mau ngajak kita atau tidak. Tapi itu hak mereka. Tapi kalau diajak, kalau kalau diajak lagi, kita harus memberi kader-kader kita terbaik. Prabowo pun mengakui bahwa ia tidak pernah merasa sakit hati dengan berbagai hujatan, olok-olok, fitnah dan tuduhan yang dialamatkan padanya. Tapi saya dulu di fitnah lebih gawat lagi, Pak. Mau kudeta lah, mau inilah, mau itu. Sedikit-sedikit mau berontak, nggak tahu muka kudeta kali ya. Oleh karenanya, ia tidak pernah mau menanggapi serangan-serangan seperti itu. Bagi Prabowo, penderitaan yang dialami rakyat jauh lebih menyakitkan ketimbang hujatan, olok-olok, fitnah dan tuduhan yang diterimanya. Ada hal-hal lebih penting di dunia ini, di hidup ini. Ya. Rakyat kita banyak menderita lebih daripada sekedar saya disakiti, saya di... Ia mengakui bisa menangis jika menyaksikan penderitaan rakyat. Itu sebabnya ia sering katakan kepada anak buahnya dimanapun. Saya ini juga orang yang cepat terharu. Saya nggak suka lihat, saya tidak suka lihat penderitaan. Itu sifat saya.
yang saya ajarkan kepada lingkungan saya, anak buah saya, apa yang saya dapat ya. Pertama, ya, kalau Anda tidak bisa membantu banyak orang, bantulah beberapa orang. Kalau Anda tidak bisa bantu beberapa orang, bantulah satu orang. Kalau satu orang pun Anda tidak bisa bantu, jangan bikin orang itu susah. Itu filosofi yang saya, jadi saya kira demikian. Ya. Prabowo Subianto, the man of our time.